Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar, tim Lagar. Tim Lagar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya hari ini kita ya sama-sama akan belajar bagaimana strateginya ya. Siapa dalam ruangan ini yang ingin punya penghasilan 10 juta per bulan ke atas? Angkat tangan. Amin? Yakin? Ya. Jadi perkataan adalah doa. Jadi kalau kita berkata aja udah takut, macam mana kita mau dapat 10 juta per bulan, betul nggak? Jika Anda ingin punya penghasilan 10 juta ke atas, ya betul-betul ingin, siap nggak mengikuti proses untuk menjadi 10 juta ke atas tadi? Siap? Betul? Ya. Nah, jadi jika Anda ingin, siapkah Anda membuka hati untuk mengikuti strateginya? Siap buka hati? Siap buka pikiran? Oke. Nah, jika siap, Anda dilarang menggunakan pikiran Anda untuk menjalankan bis ini. Jadi nggak boleh pakai pikiran Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tidak boleh menggunakan pikirannya. Nggak boleh pakai otaknya. Kenapa? Kalau kita pakai pikiran, selama ini kita selalu berpikir melawan dari strategi. Betul nggak? Berapa orang tim saya yang gagal membangun bis ini? Anda udah berkaca, Anda udah melihat orang-orangnya. Betul nggak? Mana mereka? Mana posisi mereka saat ini? Karena selalu melawan apa yang kami sampaikan. Dan saya cuma bilang, kalau melawan pun tak apa, kalau bisa membuktikan. Lah ini udah melawan, tambah hilang orangnya. Betul nggak? Karena rata-rata yang melawan konsep sistem kami, pasti tidak timbul lagi. Karena malu. Makanya orang yang kayak Pak Damri lah yang berani meminta maaf ketika salah, balik lagi minta maaf, salah, balik lagi minta maaf, insya Allah nggak salah lagi. Insya Allah sampai luxury ambassador. Tepuk tangan dulu untuk Pak Damri. Ini kadang-kadang ego, udah salah, dia tahu salah, tapi mempertahankan kesalahan tadi, sehingga mereka menghindar. Betul nggak? Makanya yang dimentori Pak Damri ya bersyukur sekali. Lihat cara beliau merendahkan hati untuk mengakui kesalahan. Seorang kesatria itu bukan orang yang menganggap dirinya luar biasa, bukan. Tapi mengakui kesalahan dan mengakui kemenangan orang lain, itulah sifat kesatria Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita udah punya sifat kesatria, insya Allah kita akan menjadi orang yang luar biasa. Sifat kesatria itu tumbuhkan dulu. Ini kadang-kadang orang maju, orang berkembang, kita mulai iri. Betul nggak? Karena kita nggak ada sifat kesatrianya. Makanya si orang yang, oh dia menang, dia betul-betul juara, betul-betul berhasil. Kita harus, wah luar biasanya harus dicontoh nih. Betul nggak gitu kira-kira? Itu sifat kesatria. Makanya siap menjadi kesatria? Baju hitam? Ya. Besok berubah semua ya. Oke. Ya, ujung-ujungnya ribut kan. Ya. Jika Anda fokus 2 tahun saja, maka peringkat luxury ya, insya Allah Anda akan dapatkan. Percaya sama saya, 2 tahun saja. Ya. Karena konsep yang saya bikin ini insya Allah dalam waktu dekat akan terlahir tuh. Star Ambassador, New Ambassador, Star Ambassador, insya Allah. Ya. Sekali lagi saya tanya, apakah Anda siap? Oke. Langkahnya adalah tahu duplikasi? Apa duplikasi? Menggandakan. Mencontohkan. Ya. Membuat orang melakukan apa yang kita lakukan. Berarti menggandakan diri kita. Jadi kalau ada yang namanya Eni, berarti kita bikin Eni 1, Eni 2, dan Eni sampai Eni 1000, 10.000, 20.000. Karena semua jaringannya Eni adalah Eni yang berikutnya. Betul nggak? Paham kira-kira? Makanya kita di sini kenapa harus bangun network? Kita menggandakan jam kerja. Kenapa Alfamart itu di mana-mana?
Itu hebatnya Joko Susanto itu dia bisa menggandakan jam kerja. Jadi ketika dia buka toko di Jakarta, waktu itu pertamanya ya di tahun 1983 kalau nggak salah, dia membuat toko Alfamart itu sehingga menjadi luar biasa sebanyak ini. Berarti apa? Ketika semua Alfamart yang ada di Indonesia, transaksi jualan satu gula saja semuanya, maka dikalikan berapa Alfamart yang lagi jualan gula hari itu. Paham? Anda pun begitu. Ada satu Bimex saja, ada 1.000 tim Anda, ya 1.000 tim Anda di sini, 1.000 tim Anda di sini, yang masing-masing jual Bimex satu PV saja, berarti ada 1.000 P dibagi 14, ada berapa ini? Ada 140-an, betul nggak? Ada 140 poin. Gila nggak teman-teman sekalian? Ini yang harus dipahami. 140 dikali 140, ditambah 140 berarti pairingnya berapa ini? Dikali 100, berarti kena berapa? 1.014.000.000 per hari. Itu cukup untuk priori. Jangan, kalau belum priority jangan coba-coba ngomong ini pasangannya 14 juta per hari. Menghayal, kan? Karena satunya cuman 1,2 juta. Nah, kalau priority sehari bisa dikali 30 siap priority? Ya. Iya. Bu Ening, wah aku udah priority, ya, aman ya. Nah, jadi yang aman baru kita berdua, Bu. Mudah-mudahan yang lain juga aman ya. Nah, priority harga diri, betul nggak? Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita lihat di sini bahwa konsepnya sederhana. Konsepnya sederhana. Jadi kita cukup menggandakan diri kita. Oke? Nah, terus duplikasi 10 new app per bulan. Ya. Jadi kita duplikasi 10 new app per bulan. Anda 5 new app, 5 new app. Berarti ada 10 bulan, anggap di bulan Maret. Bulan Maret Anda 10 new app. Orang baru 10, orang pemain ada 5 kiri 5. Betul nggak? Di bulan April terjadi lagi. Si 5 ini ngejar berapa? 10. Berarti ada berapa? Betul nggak? Yang ini? Berarti omset Anda udah berapa? 50 Yang ini? Di bulan Mei ini jadi berapa? Berapa? 200? Yakin? 500. Ini berapa? Tembus nggak mobil bulan ketiga? Lewat yang ada, betul nggak? Ini cuma duplikasi 10, brother. Bisa dimengerti sampai di sini? Ini duplikasi 10. Nah, di bulan berikutnya berapa? 5. Lewat nggak luxury? Ini cuma 10. Saya nggak minta 100 sebulan. Ini 10 ya. Ya kan? 10. 10 dibagi 30 hari. Tembusnya berapa? Cara mainnya begini. Dibagi 4 minggu.
Berarti kenanya kurang lebih seminggu cuman closing ada yang di terakhir dapatnya 3. Ada 2 minggu 2 minggu 3. Pokoknya antara 2 dan 3 seminggu itu. Seminggu itu adalah 7 hari cuman closing. Besar apa kecil ini? Ada nggak terjadi di lapangan malah terjadi closing 5, 6, betul? Ini yang betul-betul teman harus pahami. Ini BS ya, jangan RS. Kalau RS bisa 200 sebulan, ya kan? Ya, ini BS. Bisa dimengerti nggak? Ini BS yang aktif, bukan stroke. Paham? Ini bukan asam urat. Pak, Bapak nanti kalau jalankan PT BES ini, selain asam urat Bapak sembuh, diabetes Bapak bisa sembuh, Bapak bisa dapat Pajero. Dia senyum sebentar, udah tuh tinggal. Ya, aku di dunia yang lain berarti, ya kan? Nah, jadi artinya apa? Betul-betul kita harus dapat orang yang produk. Ini yang harus dipahami. Ini jangan dapat satu di sini, tinggalin. Bukan begitu cara kerjanya. Bisa dimengerti? Siapa yang pernah kerja kantor? Oke? Kalau kita kerja kantor, diawasin nggak sama atasan? Dikontrol nggak? Terus diteliti nggak kerja kita? Dicek nggak pekerjaan kita bagaimana? Begitu juga Anda sama tim Anda. Jangan sampai Anda di bisnis ini, macam mana? Ada dapat mobil, berapa poin lagi? Dapat motor? Bukan begitu. Paham? Duduk bareng, buka akun. Oh, ada 20 sebelah sini, 30 sebelah sini. Berarti ini masih PR-nya 55, yang ini masih PR-nya 45. 45 dibagi sebulan berapa? Berarti anggaran target kita closingnya sekian. Paham nggak kira-kira? Gitu cara bermain sama tim. Buka akun. Jangan ngomong Pajero Mobilio ketemu Bu Karita. Mobilio Pajero Luxury. Mobilio Pajero Luxury. Ketemu Ajrul. Mobilio Pajero Luxury. Lama-lama. Gilo. Paham nggak? Ini yang banyak teman-teman nggak paham. Anda ini berbisnis yang luar biasa besarnya. Cucian saya yang modal ratusan juta pun saya nggak bisa kayak ini. Nggak mungkin saya datangin karyawan saya duduk sini. Macam mana? Kapan kita dapat mobilio? Tidak mungkin. Betul nggak? Ya paling saya nanya, gimana kamu komunikasi sama pelanggan gimana? Saya lihat di CCTV kamu kok kayaknya merengut, ada masalah apa di rumah? Saya di karyawan saya pun melakukan hal yang seperti itu loh. Kamu ada masalah apa di rumah? Jangan bawa ke pekerjaan. Kamu boleh malas tapi di rumah. Kalau di sini hilangkan dirimu. Saya cari karyawan malas juga nggak masalah saya bilang. Tapi malasnya di rumah, jangan di sini. Boleh malas. Paham gitu? Itu sama karyawan saya begitu, harus profesional. Lah ini bisnis bisa bikin kita miliaran. Tapi jalankannya mirip kayak jualan kerupuk keliling, paham nggak? Terjual alhamdulillah, tidak terjual, ya sudah. Betul kan? Jadi keluar keliling, kemana kita jual Bimek ini? Hasbro, LPN, betul nggak? Ayo kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Ketemulah orang sakit diabetes, stroke, asam urat, ya kan? Bismillah, ya Allah, datangkan stroke, asam urat. Begitu kan? Itu nggak salah. Karena 80% kegiatan teman-teman adalah selling. Betul. Tapi Anda lupa 20% ini yang membuat Anda kaya, yaitu sponsoring. Sponsoring ini harus dilakukan dalam 1 hari itu loh. Bukan sebulan 20 per 1 hari itu ada closing orang baru yang memain bisnis. Halo bro, ya misalnya kita dari pagi sampai sore ketemu orang diabetes 3 orang. 1 orangnya harus ada orang yang nggak diabetes. Sehat, bugar, kayak Ajrul. Tapi punya impian ya. Ajrul belum punya impian hari ini ya. Sudah punya? Alhamdulillah ya. Karena kalau ya, cari orang yang sehat kayak Ajrul. Paham nggak kira-kira? Cari orang yang betul-betul sehat, semangat,
Dapetin dia, closingkan dia, tanya Ida ada impiannya nggak? Ada. Apa impiannya? Kawin bang. Oke. Kapan kawinnya? 2 tahun lagi bang, nikah bang. Oke. Berapa biayanya? Kejar gas sekarang? Oke. Kamu udah nikah bukan masalah nikahnya aja. Udah itu membiayakan hidup keluargamu. Bagaimana caranya kalau kamu nggak punya penghasilan tetap? Betul nggak? Mainkan di sini kamu bisa membahagiakan calon istrimu. Oke bang, deal, deal. Dapat satu. Paham? Begitu cara mainkan sellingnya. Begitu juga bermain sponsoringnya. Jangan dari pagi mulai ayam bekokok sampai ayam tidak ada lagi di lapangan, alias sudah di kandang semua. Alhamdulillah. Ya, tit, tit, tit. Udah kayak klinik ya kan. Jadi nggak salah, itu betul banget karena sekali lagi 80% saya. Tapi kapan bisa jadi orang sukses kalau nggak ada sponsoringnya? Saya ngajak Anda pindah produk ini menghindari Anda jadi tukang jualan pro. Saya mau mengajak Anda menjadi pengusaha. Paham? Kak Rita? Jadi bukan fokusnya jualan Bang Andi. Dan jangan juga fokusnya di rumah saja. Itu tidak fokus, harus fokus. Harus keluar. Ya, 80% ini harus jualan. Memang begitu cara mainnya, tapi harus ada dalam program kerja Anda, ketemu si Fulan yang lagi butuh cari si Fulan yang lagi mau bayar bank, cari si Fulan yang mau sekolahkan anaknya, cari si Fulan yang udah malas kere, paham nggak kira-kira? Cari si Fulan yang betul-betul mau mengangkat harkat martabat keluarganya. Cari si Fulan itu. Bagaimana cara nyarinya, coach? Bagaimana cara nyarinya adalah dengan cara daftar nama. Jangan gali. Ayo Dam, daftar nama Dam. Cap 200. Oke, kita ke sini sini. Lah, jadi ketemu si Sandi ini ketemu jalan sama Damri aja. Ke sana ke sini sama Damri ada berdua kayak Upin Ipin, ya kan? Kenapa saya nggak pakai daftar saya mengandalkan daftar nama Damri dapat mobil Leo Pajero, bangga. Saya kan ciptakan Damri jadi sukses, betul nggak? 2 bulan kemudian dicari yang namanya Sandi kemana? Dia lagi coba-coba jualan duku. Jualan duku pinggir jalan karena tidak ada duit. Yang ada duit Damri. Damri bingung mau terima kasih ngasih duit takut menghina, betul nggak? Ya, terus nggak dikasih kok Aplen jadi tukang jual duku di pinggir jalan, misalnya begitu. Ya, misalnya begitu. Jadi artinya apa? Kita pun harus profesional. Sudah dari Damri, oke Dam, mantap, tak ketemu siapa? Ajrul, ketemu siapa lagi? Dini, ketemu siapa lagi? Bu Halimah misalnya. Oke, deal. Dam, kamu ambil Bu Halimahnya paling bawah. Yang ini biar nanti bimbingnya enak, kita kerjanya paling bawah. Bakar dulu yang bawah, yang atas kerja. Paham nggak, Dam? Oke, deal Dam. Bang Andi, ayo Bang. Daftar nama Bang. Cas. Oke, kita datang closing lagi 5. Paham nggak kira-kira? Setelah itu, saya harus punya daftar nama sendiri. Jangan gimana ngecek Dam? Ikut Dam? Alat aduh. Kau kan belum punya alat. Ya kan? Di mana Pak ngecek? Ayo. Ngecek Bu, stroke asam urat. Stroke lah Bu ya. Itu yang salah kok bermainnya. Paham nggak kira-kira? Jadi saya ciptakan alat cek itu bukan jadi manja mencari orang Nanti orang sakit sudah mulai habis ada kopok-kopok, Anda bingung ngapain lagi. Sama kayak kami jualan pupuk kemarin. Udah dari Sabang sampai Merauke Kota Merangin ini kami datangin mulai dari NPK, sulfur, kalsium, magnesium, apalagi saya udah mulai lupa. ya, Gibberellin, oxidistokinin kami udah jelaskan. pH segala macam. Nah, ujung-ujungnya kami berdua ngomong, kemana Dam? Buka peta, sudah. Kayak mana Dam? Balik dulu. Main TikTok Dam, main TikTok.
Ujung-ujungnya apa? Hilang arah kami. Satu-satu mitra saya. Assalamualaikum. Ya, yang satu katanya balik kerinci sebentar, datanya balik betulan, hilang. Ya, si kok lagi balik kerinci, balik betulan, hilang. Yang satu lagi mangkas rambut lagi, hilang. Ya kan? Dan itu yang terjadi, kawan. Makanya kenapa saya putar arah konsep seperti ini, supaya teman-teman dapat duit. Tapi kebablasan jadi dokter keliling nih, kawan-kawan. Ingat, cepat jadi star ambassador itu, cepat jadi big ambassador, 6 sampai 9 harus dapat sampai star ambassador itu. Mobil itu kalau bisa kejar 6 bulan, konsepnya begini udah dapet. Paham nggak kira-kira? Saya kenapa 5 bulan tembus ini mobil? Karena saya konsepnya begini. Paham nggak kira-kira? Saya diam-diam kan ngebangun ini jaringan saya semua kan? Sadar. Ini yang nampak, yang nggak nampak berapa orang, betul nggak? Berarti si Sandi ini bangun jaring, terus Anda bangun apa? Maksudnya apa? Titit gitu ya. Betul nggak kira-kira? Kak Rita, maksudnya bunyi titit. Selama ini kan kita bangun titit gitu ya. Jadi, nah, paham sampai di sini Kak Rita? Ya, Dini. Jadi jangan begitu konsep mainnya. Ya. Jadi alat itu memang berbunyi, menghasilkan duit. Tapi konsep harus ada juga yang bangun jaringannya dalam 1 hari. Bukan 1 Ngerti, Bang Firmansyah? Konsultan pupuk. Ya? 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 Ini yang harus dipahami, teman-teman. Jadi mainkan bisnis itu harus ada sponsoring. Berapa persen? 20% untuk orang yang new sampai star begitu. Bukan ini new ambassador, bukan. New member. New member itu orang baru. Kalau nunggu new ambassador berarti tidak kerja. Paham nggak kira-kira? Nah ini teman-teman sekalian harus pahami konsep kita supaya dapat motor mobil itu sebenarnya SIM ini baru 10. Berarti nanti Dini ngomong sama Yueni bukan lagi titit. Paham maksudnya? Tapi Yueni udah closing orang yang baru belum. Minggu ini. Nggak apa-apa ngomong gitu. Kita kan profesional. Paham? Bukan, aduh kok kayak perintah ya. Bukan. Hanya jin yang itu yang ngomong kayak diperintah. Bukan. Ini nggak ada di perintah, ini controlling namanya. Itu bentuk kasih sayang, betul nggak? Bentuk perhatian itu adalah mengontrol bawahnya. You udah berkembang belum? Lah kalau nggak berkembang di sini mau ngapain? Paham? Jadi kalau kita main bisnis ini kayak Eca Engkling tahu? ya main, ya asal lempar, maju, kena garis, ngulang lagi dari awal. Jadi jangan begitu mainnya. Paham nggak kira-kira? Jadi memang ada permainan strategi 20-80%. Bu Ning ya. Jadi bangun tidur itu jangan berpikir di mana asam urat, stroke, diabetes. Kalau begitu terus Anda lebih baik standby di rumah sakit. Di situ langsung dapat itu dari asam urat, kanker, diabetes semuanya lengkap. Ya kan? Tapi kalau konsep yang benar adalah profesional. 6 bulan kemudian alat ini tidak mau saya pakai lagi. Gituin dong. Paham nggak kira-kira? Ya jangan juga nggak mau lagi disimpan, maksudnya diwariskan ke tim. Jangan sampai 6 bulan kau ikut aku ya, bilang gitu sama alatnya. Besok wariskan ke mitraku. Nah gitu ya. Paham nggak kira-kira? Besok apa kerjaan star ambassador? Star ambassador kerjaannya udah 50% selling, 50% sponsoring. Berarti sellingnya masih ada nggak?
Jangan jual dulu alatnya berarti. Paham? Janganlah star ambassador petantang petenteng. Macam mana, Jo? Siapa yang mau dibantu? Ada kan seperti itu kan? Bahkan bukan star malahan. Baru apa? Ambarawa ya. Macam mana juga nih? Ada bisa saya bantu. Udah kayak ngebos. Paham nggak kira-kira? Bukan gitu konsepnya. 50% star ambassador harus ada harga diri. 50% mesti jualan. Makanya kenapa saya masih ngecek terapi, ngecek. Besok saya nggak di situ lagi. Saya sudah punya asisten. Udah ada di otak saya. Step by stepnya sudah ada. Besok saya bukan di situ. Kerjaan saya nggak ada lagi. Temen pun nggak mau ngajak saya untuk datang orang sakit, nggak bisa ketemu lagi. Tapi kalau datangin, Bang, ada orang yang mau merubah hidupnya. Kita duduk di mana? Duduk di kafe. Yuk, datang sini. Bahas, closing. Ambil tuh sponsornya. Paham? Bang, kayaknya ada orang dinas, Bang. Mau merubah hidupnya. Dia telit hutang, Bang. Oke, di mana ketemu? Di Simon. Oke. Biar saya yang bayar. Big Ambassador. Pak Jero. Paham? Kalian pun begitu. Jangan tahun depan ketemu masih titit. Ya kan? Paham? Jadi artinya apa? Ketemu Big Ambassador, pam. Priority. Berapa masuk? 12 juta. Langsung begitu cara mainnya. Jadi kita tuh bukan jualan. Nah, kalau sudah Big Ambassador 80% apa? Coaching. 20% spon. Ada jualan nggak? Ih, lah enak kerjanya. Bang Sandi, oi, gitu kan? Ini ada, saya kumpulin 5 orang nih. Di mana? Di Pamenang. Mau ngomong bisnis, baru masuk. Walaupun homie, nggak ada orang asam urat satupun di situ. Kalau ada orang asam urat, saya pulang. Mengerti? Itu teman-teman besok jadi seperti itu yang saya pengennya teman-teman itu jadi pengusaha seperti ini. Jadi Big Ambassador nggak berkecimpung lagi dengan BMX, dengan apa lagi? Hasbro dan sebagainya. Ngerti? Besok menjadi pengusaha yang bergaining season, yang luar biasa, yang dilihat orang sangat-sangat mantap dan menjadi orang yang hebat. Paham? Jadi bukan sampai ketemu 1 tahun lagi masih masuk pelosok, masuk lumpur, masuk apa, bukan begitu. Konsep My Netbook harus bergening. Kita pun kalau udah sukses dan beri teman-teman yang lain udah Big Ambassador, jangan metap di Bangko saja. Kerjaannya sudah mulai. Bangko, Lubuk Linggau, Muara Bungo, Padang, Jambi. Kerjaannya bukan lagi jualan, tapi ngisi seminar. Seminar siapa? Seminar timnya sendiri. Itu baru namanya pengusaha besar. Ngerti? Jadi gitu saya pengen. Diri lagi di mana? Lagi di Papua, Bang. Ngapa tim lagi besar sini, Bang? Bukan ikut perang, bukan, Bang. Ya kan? Jadi begitu, betul nggak? Begitu. Ya ini lagi di mana? Lagi di Kalimantan. Tim lagi berkembang di sini, coach. Oke, sip, deal, mantap. Tapi kadang-kadang kita sebagai Big Ambassador, Luxury Ambassador, kadang-kadang kita berubah menjadi New di tempat yang baru. Terpaksa lah ngecek lagi. Tapi nggak lama. Cuman hari itu saja. Membimbingnya paling seminggu, melatih dia pakai alat, setelah itu dia bergerak. Lempar ke upline-nya yang nggak mungkin kan tiba-tiba orang baru kan, di atasnya nggak ada star atau new, betul nggak, new ambassador, arahkan mentornya. Misalnya Damri star ambassador, timnya banyak di Kalimantan, saya udah luxury big ambassador misalnya. Bang, aku mau ke Kalimantan. Oke, macam mana perkembangan Kalimantan? Begini. Bang Andi tiba-tiba mau ke Jawa Timur misalnya. Oke, ya sudah. Damri di sana, apa yang dibutuhkan biar saya bantu. Gitu sebagai leader, siap nggak? Jangan pelit sama duit. Bantu tim itu. Itu uang kita yang masuk ke rekening kita itu ada keringat tim kita yang lagi kehujanan. Ada keringat tim kita yang lagi
kepanasan. Betul nggak? Ada yang jatuh lagi dari motornya, kepleset. Jadi jangan sok-sokan punya harta banyak, udah petantang petenteng. Betul? Paham? Hargai tim Anda yang berjuang. Kenapa saya fasilitasin ini? Karena saya merasakan perjuangan teman-teman. Coba tim lain, itu untuk seperti ini agak sulit. Betul nggak? Ada yang buat base camp, ada. Tapi nggak banyak. Rata-rata mereka udah leader pun takut mengeluarkan uang untuk investasi buat base camp. Apalagi udah sebagus ini. Betul nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira teman-teman? Jadi artinya apa? Rule kerjanya harus paham. Jadi duplikasi 10 new app. Setelah itu duplikasi alat cek kesehatan. Jadi udah punya alat? Belum? Kapan mau? Minggu depan bang? Atau bulan ini bang? Ayo gempur, mana daftar namamu? Jangan. Mau punya alat? Mau ikut abang. Superman nih. Wah, saya titit bagi dua. Kesini lagi kita. Anas, oke siap. Anas cukup merokok. Wah buah. Tapi dapat duit karena mentornya Superman. Nggak usah pakai otak. Ikut aja di belakang motor saya. Buah dapat duit. Betul nggak? Itu sama kayak bawa keledai. Paham? Sana sini. Lebih baik kita sendirian. Karena otaknya nggak jalan. Yang benar gimana? Pak Anas, mana program kita? Di sini bang. Ada orang diabetes di sini, ada orang stroke di sini, ada orang asam urat, rematik, keselio, ya. Ini butuh kejantanan dan kebetinaan. Oke, kalau begitu kita mainkan produknya. Ayo kita ke sana, ayo. Dengan PD. Wah. Assalamualaikum. Pak, asam urat. Ini Pak, ada konsultan yang luar biasa. Ya. Ini banyak orang yang terbantu dengan tangan dingin beliau. Oke? Bapak mau sehat? Mau. Oke. Kenalkan. Ambil tasnya. Silakan Pak. Ini Pak orangnya. Yang saya bilang tadi. Lagi bermasalah dengan diabetes. Ya. Dan juga itunya nggak hidup. Ya. Selama diabetes itunya nggak hidup. Bermasalah. Tolong hidupkan Pak. Udah. Bereaksilah. Pak. Pak Tetet tadi. Betul nggak? Keluar. Akhirnya apa? Ketika sudah edifikasi, saya yang kerja. Tapi otaknya Pak Anas keluar nggak? Keluar, dia yang mikir. Selama ini kan kita punya downline, punya tim, taruh di belakang, ikut aja kayak Superman. Supaya nanti dapat duit, dia senang. Betul nggak? Udah senang, tiba-tiba dia jadi bos kita malahan. Betul nggak kira-kira? Ada yang tiba-tiba ngambek, merajuk, gara-gara bagi-baginya kurang pas. Padahal dia cuma benalu loh. Ada yang ngerasain? Makanya teman-teman sekalian, artinya apa? Jalankan bisnis ini memang betul-betul harus rule-nya harus pas. Makanya sering konsultan. Jangan sok-sokan mau hebat sendiri. Nggak tembus, percaya sama saya. Konsultasi. Duduk sama mentornya. Tor, saya lagi ada butuh bantuan nih Tor. Kayaknya kok nggak nyampe-nyampe target saya. Kenapa ya Tor ya? Buka mapping plan-nya. Buka grupnya. Buka, ini kertas coret-coret berapa kiri, berapa kanan. Yang kanan berapa orang yang aktif. Udah pernah digituin belum? Kayak mana mau sukses. Betul nggak? Makanya malam ini sangat penting. Beruntung teman-teman yang hadir. Tepuk tangan sekali lagi. Makanya saya bilang, pertemuan yang sangat penting adalah pertemuan yang tidak kita hadir. Jangan coba-coba tidak hadir pertemuan, apalagi meeting group. Meeting group itu pasti strategi isinya. Nggak mungkin LOP isinya. Meeting group. PTBS terbuat dari tanah liat, tanah surga, tanah neraka. Nggak begitu. Betul nggak? Pasti strategi. Muak pula kita dengarnya kan? Anti riba. Ya kan? Setelah itu apa lagi? Ya, bebas hutang. Dari minggu ke minggu cuma ngomong itu aja. Betul nggak? Nggak ada strategi mentor ini. Iya, kenapa? Apa yang saya dengar itu yang saya ucap. Anti riba. Bebas hutang. Ya kan? Pajero. Luxury. Dan Go Ambassador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok gitu lagi. Bosan nggak kira-kira?
Makanya seorang leader harus punya ilmu. Bagaimana supaya punya ilmu? Harus suka harus suka harus punya hati yang mau diajar. Itu teman-teman sekalian dalam ruangan ini. Nah, duplikasi alat itu, cek tim Anda punya alat nggak? Firmansyah, oi, kapan mau punya alat? Tahun depan bang, matilah kau sudah, ya kan? Kelamaan. Kapan bang? Bulan depan. Oke, kita gas. Wah. Duplikasi alat cek kesehatan. Duplikasi. Berapa orang sebelah kiri, berapa orang sebelah kanan yang udah dapat? Pertumbuhan Pak Andi udah Pak Damri udah luar biasa nih. Pertumbuhan timnya. Jangan mentok sebagai aku kaget kalau kasih ke donen, enggak perlu dia ngajak aku lagi. Jangan begitu. Paham? Biarkan mereka mandiri. Anda itu fokusnya ke bonus firing, bonus pasangan. Itu seorang otak leader adalah berpikirnya ke bonus pasangan, bukan bonus harian itu. Supaya Anda cepat menjadi star big ambassador. Supaya lagi masak pun duit kok masuk 1.200.000 ya. Lagi mandi, iya kan? Wah, biarlah diriku lagi mandi. Centang-centung, ada apa ini? Ada apa? 1.200.000. Dari mana ini ya Tuhan? Ya kan, gitu kan? Itu enak nggak gitu? Pengen? Siap jadi pengusaha? Bukan jadi penjual? Siap? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Nah, setelah itu duplikasi LOP di situ dapat 2% ini kawan. 20% ini. 20% ini dapatnya dari LOP kerjanya. Dam, undang berapa Dam? Dia nggak ngundang. Saya nggak ngundang. Itu namanya ngebos. Paham nggak? Damri boleh saya tanya, berapa Dam? Saya ngundang 3 Dam. Saya juga ngundang harus banyak. Jangan cuman menghadirin LOP, besok menghadirin lagi, besok menghadirin. Bukan begitu konsepnya. Konsepnya kita juga harus 20% spon. Apalagi saya sudah star ambassador 50%. Saya harus ngundang lebih banyak lagi. Ngerti nggak? Makin kesini makin besar undangannya. Bukan orang ngeceknya. Ngerti nggak kira-kira? Lah kalau sudah big ambassador lebih sponsorinya 20% berkurang. Kerjaannya membimbing. Nah, itu kerjaan teman-teman besok. Siap? Nah, terus duplikasi mengundang seminar dan training 2 leg wajib. Siapa yang 2 leg dalam ruangan ini? 2 leg? Berapa? Selek. Mana? Ini satu grup gak? Oh, 2 leg ya? 2 leg, betul, pas. Ini 2 leg. Ya. Apa? Ya, sekarang 2 leg kan? 2 leg. Bang Andi? Ngelek. Ngelek ya, ada yang selek, ada yang ngelek. Ya, Bang Andi hari ini ngelek dulu. Nggak apa-apa. Firmansyah? Ngelek juga. Ajrul? Selek. Dini? Selek. Makanya banyak selek kita itu. Makanya nggak fokus 2. Kita itu sebagai mana? Bro, di mana? Harus, wajib, kudu, mesti ikut. Gitu. Kok masa sih? Kok maksa gitu? Itulah bentuk kasih sayang. Seorang leader, seorang pemimpin, seorang teman sejati, bukanlah orang yang membuat nyaman hidup kita, bukan. Tapi orang yang memaksa kita untuk bergerak. Itulah teman sejati. 2 leg wajib hadir. Dimanapun trainingnya, seminar wajib 2 leg. Oh, besok LOP. 2 leg kontrol. 2 leg nggak datang nih. Paham? Yang udah reguler 4 leg. 4 leg nggak? Begitu caranya. Ya. Jadi kalau kita acara seminar apapun wajib 2 leg. Duplikasi mengikuti SLC. Nah, berapa orang SLC nih? Harus berapa orang? 2 leg. Kalau reguler 4 leg atau 3 leg itu harus berangkat SLC. Jadi kalau SLC udah usah kerjain orang itu. Paham nggak? Karena kita ini bicara uangnya miliaran. Ketika agamanya nggak bagus, ini bisa jadi maksiat uang ini. Ya kan? Beli mobil udah isinya orang BU semua. Paham nggak? Walaupun baru kadang-kadang ada teman kita berkredit BU semua isi dalamnya. Ya, udah online. Ya, paham ya?
Nah, jadi ya, maaf senior, ya. Ya, duplikasi memiliki alat bantu kerja. Tengok tim kita itu, ada printer nggak? Ada apa namanya alat bantu apa? Ada alat scan nggak? Ada laptop nggak? Ada alat demo nggak? Kalau nggak ada nggak usah kerja sama mereka. Kalau udah disuruh nggak juga. Ayo mana? Ada alat demo nggak? Nggak ada. Ada alat kabes? Nggak ada. Ada alat tester? Nggak ada. Nggak usah kerja sama mereka. Ini maunya mau apa orang ini? Kalau orang susah mengeluarkan modal, berarti mindsetnya bukan pengusaha. Bukan pengusaha. Dia masih konsepnya kerja. Takut investasi berarti bukan pengusaha. Pengusaha otaknya investasi. Bangun bisnis network marketing. Yang kita bangun adalah ketika kita bangun network, seorang bisnismen dia ngejar yang namanya betul nggak? Bener nggak bisnis itu ngejar omset? Betul? Sangat betul? Sangat salah. Bisnis itu dia ngejar aset. Ini omset kerjaan sales. Paham? Jadi pengusaha itu tidak ngejar omset. Orang bangun wallet itu dia bukan nernak walletnya dulu, tapi nernak warung tampaknya dulu. Paham? Itu. Orang membuat kebun itu bukan dia beli sawitnya dulu baru ada pohon sawitnya. Dia nanam dulu. Baru ada omset. Makanya kalau teman-teman datangin orang sakit terus kerjaannya tepuk tangan tim kita yang di Pluto. Dari bisnis itu bangun aset menimbulkan omset. Sehingga kita bangun lagi bisnis, akhirnya bangun lagi aset, jadi omset. Bangun lagi bisnis baru, jadi aset, omset lagi. Bangun lagi peternakan, walet, kebun sawit, kerbau, sapi, ya kan? Betul nggak? Cucian, mantep kali itu kalau udah seperti itu. Paham nggak kira-kira? Jadi jangan, di mana bisnis best, di mana bisnis best, di mana bisnis best. Jadi kita best sampai 10 tahun kemudian. Branding kita boleh di PT Best, tapi kita punya aset perkebunan, peternakan, ya nggak? Ya, showroom mobil, betul nggak? Apalagi properti, apa tadi? Apartemen, begitu cara mainnya. Jangan, Dam, di mana Dam? Ngecek bang, ngecek apa? Orang diabetes. Ya, 1 tahun lagi, di mana Jrol? Lagi ngecek bang, apa? Asam urat. 5 tahun lagi, Kak Rita di mana? Lagi sama orang asam urat, ya kan? Ngecek kesehatan. Lah, itu gawe sales terus. Makanya sales di mana-mana di showroom, 5 tahun kemudian masih sales nggak? 10 tahun kemudian masih sales nggak? Saya pernah lihat sales itu udah tua banget. Masih jadi sales. Otaknya nggak upgrade. Kapan dia jadi manajer? Betul nggak? Udah tua kayak bingung. Udah titik buntu. Ngapain lagi ya? Betul? Ada yang datang ke kita. Malah minjem duit, betul. Tapi otaknya otak sales. Makanya teman-teman harus bangun aset. Bangun tim sebanyak-banyaknya. Supaya suatu ketika nanti sistem itu kerja untuk teman-teman. Paham? Nah, setelah itu duplikasi presentasi mandiri. Nah, siapa yang presentasi usus udah jalan? Nggak ada? Jadi ketemu orang. Ayo, coach, presentasi. Ayo. Ketemulah orang yang sakit kencing manis, misalnya diabetes, stroke, dan sebagainya. Pak, ini adalah cek yang luar biasa. Ini bisa ngecek 35 organ tubuh Bapak dan kapan Bapak mati. Misalnya gitu ya. Jadi oke lah berarti kecek dia. Betul nggak kira-kira? Tapi lupa padahal yang datang yang di sebelahnya ada istrinya, ada tetangganya. Betul nggak?
ada anaknya. Sehingga orang itu cuma melongok melihat tetit-tatet tadi. Betul nggak? Seharusnya sebelum kita ngomong, maaf Pak, saya memang konsultan kesehatan. Saya seorang memang betul-betul orang yang banyak membantu orang yang stroke, diabetes, kencing manis, dan sebagainya. Tapi Pak, saya berdosa besar kalau tidak menyampaikan kenapa Bapak ini bisa stroke. Karena bisa Bapak, Ibu bisa stroke juga kayak Bapak ini. Karena makannya satu panci. Betul? Betul. Mau mendengarkan sedikit 5 menit saya berbicara? Mana kalender partai Bapak? Ya kan? Ambil kalendernya, balik. Ya kan? Nah ini, usus. Betul nggak? Biarpun gambar ususnya, lambungnya lebih kecil dibandingkan ususnya. Ya kan? Ususnya sebesar genggam, lambungnya sebesar genggam, ususnya sebesar sungai, enggak apa-apa. Paham? Latihan saja. Ada yang aku lihat ususnya, lambungnya seperti ini, ususnya sebesar ini. Wow, saya pernah lihat. Ini usus gajah atau seperti apa gitu kan. Nah, jadi nggak apa-apa. Itu lebih ketika udah jelaskan ususnya, ketika udah jelaskan pH asam, pH basa, demo alkabes, tas, mana airnya? Ya Allah Bapak Ibu, tengok airnya kuning begini. Gimana mau sembuh? Mau dibawa ke neraka pun Bapak nggak sembuh. Paham Bu? Pak? Iya benar. Nah, aku alkabes dong, aku pesan satu, betul nggak? Sabar Bapak, bukan saya tidak mau, ini terbatas produknya. Wah, pada dalam hati udah berapa? 4 pipi. Ya, paham kira-kira? Begitu, sabar. Bukan saya, ini enggak, 4 pipi, ayolah, kayak murahan. Sabar. Ini pesan orang sebenarnya, pesanan orang. Cuman nanti saya pikirkan dulu. Tapi sebelumnya, sebelum berebut, saya jelaskan lagi belum selesai. Begitu cara mainnya. Paham nggak kira-kira? Udah jelasin. Tamtum, selesai, demo selesai. Baru ngecek, kira-kira 4 orang ngecek juga nggak? Mengerti? Paham? Jangan tiba-tiba ketemu orang langsung tetit begitu. Betul nggak? Saya sering lihat di grup nih, pasti nggak presentasi. Pasti nggak presentasi. Gimana kok cara presentasinya? Buka YouTube, buka YouTube, selesai. Lagi di kamar dengar, lagi tidur dengar. Bawa saya lagi tidur nggak apa-apa. Ajak saya tidur, oke diajak Sandi. Wah, ke WC nggak apa-apa, saya nggak pernah. Kok bau? Gitu nggak pernah. Ajak aja sambil di WC. Wah, asam basah. Oh, begini. Paham nggak? Bawa saya lagi masak, boleh. Bawa lagi tidur, Tapi kalau lagi tidur tuh kadang-kadang kita ngomong sendirian. Gitu ya, paham ya? Orang yang dengar ngorok, kita ngomong sendirian. Itu kadang-kadang nggak nyambung juga, betul nggak? Lagi masak, setel video saya. Lagi di kamar mandi, setel video saya. Yang penting jangan masuk bak aja HP-nya. Paham ya? Jadi itu kemana-mana setel. Paham nggak kira-kira? Lagi di motor coach, masukkan ke jaket. Pakai handsfree. Saya kemana-mana ke Pemenang kemarin pakai motor, saya dengerin Abdi Suardin. Saya dengerin kaset TNC. Saya dengerin kaset Keling. Saya dengerin kaset orang, karena kita belum ada kaset, ya kan? Saya dengerin, tuh. Saya walaupun udah begini, sudah tahu sistemnya, sudah tahu apa yang saya kerjakan, saya harus punya kuping yang mau mendengarkan informasi dari siapapun. Karena kita kalau sudah mau belajar, pasti kita bisa sukses. Siap? Ini belum apa-apa, dengarkan ngantuk. Melihat ngantuk. Payah itu. Ya, ada konsultasi juga tadi barusan. Bang, aku ini pengantuk, bagaimana cara obatnya? Ya, sebenarnya entak ke dinding sebelah kiri. Ya, ya, bergeser dia ke kanan. Ya, oke, baik, siap presentasi mandiri? Ya. Buning, cepat, langsung presentasi. Kak Rita, jelaskan, pampum. Salah-salah nggak apa-apa, ya kan? Iya, yang penting lakukan. Belajar yang terbaik itu bukan di rumah, bukan. Datangin orang. Bapak, ini ada asam urat, ini terbuat dari ini, Pak. Stroke itu karena ini, Pak. Begitu. Walaupun salah ngomong, orang yang dengar ketawa-ketawa, biarin. Yang penting belajar. Siap? Oke. Lingkunganmu mempengaruhi cara berpikir. Makanya kenapa kita bikin meeting group seminggu sekali. Karena mempengaruhi pikir. Sekarang semangat nggak? Dengar saya ngomong semangat nggak? Kalau seandainya teman-teman besok ada grup, bisa nggak nyemangatin timnya? Bisa kan?
Dan pastikan tidak melenceng dari ilmu dari ini kadang-kadang pengen menonjol, kadang-kadang diubah-ubah. Paham nggak? Sampai mentor ini ngomong beda, ini ngomong beda. Di network marketing atau di dalam bisnis, hal yang bisa menjatuhkan bisnis Anda, bikin kebingungan. Di tim sederhana sekali kan? Cara menjatuhkan bisnis Anda, cara menghancurkan bisnis Anda, bikin kebingungan. Gimana cara bingungnya? Mentor si A ngomong si E, ngomong si B, mentor si yang B ngomong gini. Pasti hancur. Paham? Bagaimana caranya bisnis Anda biar bertumbuh besar? Satukan bahasa mentor dan Anda. Maka bisnis Anda akan duplikasikan sesuatu yang bisa dikerjakan. Maka bisnis Anda akan luar biasa. Oke. Sekarang giliran Anda. Siap ya? Habis lebaran ini, lebaran haji, siapa yang pengen tembus motor? Amin? Siap ya? Siap? Betul-betul kerja, betul-betul coba cari impian apa. Ya Allah, apa impian saya dalam bisnis ini? Apa yang kenapa saya harus dijalankan PTBS ini? Coba cari impian itu, gali impian itu supaya teman-teman tahu arah membangun bisnis ini. Jadi bukan ngabal, bukan kerja keliling-keliling cuma cari uang tambahan. Siap? Ya, teman-teman sekalian. Jangan sampai teman-teman menjadi pengemis yang tidak tahu mangkok yang dipakai adalah nilai yang luar biasa bernilai. Pernah dengar itu? Si pengemis? Siapa yang udah dengar? Mangkok si pengemis? Sudah pernah dengar? Karita? Belum? Bu? Belum? Ya. Ada sebuah cerita, ya. Si pengemis, ini 7 keturunannya mengemis. 7 keturunan ini mengemis semua. Di keturunan terakhir, dia tidak menikah, tidak punya keturunan. Dan singkat cerita, pengemis ini udah tua dan meninggal di depan toko yang tempat dia sering mengemis. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Akhirnya orang itu disemayamkan, yang pemilik toko melihat ada mangkok yang terletak di depan rukonya. Diambillah mangkok tadi dan barang-barang si pengemis. Dia putar-putar mangkok tadi, dia putar-putar dan dibalik. Ternyata tulisan Dynasty Qing. Dan harga mangkok itu setelah di-search di Google harganya 2 miliar. Akhirnya dijual sama si pemilik toko dan si pemilik toko jadi kaya raya. Makna dari cerita ini adalah selama si pengemis ini bertahun-tahun dia ngemis, ternyata dia tidak tahu dia punya mangkok yang bisa merubah derajatnya, yang bisa merubah hidupnya. Tapi dia pakai untuk cari duit 1.000-2.000 rupiah. Jangan sampai teman-teman sudah gabung di PTBS, teman-teman sudah join di PTBS, udah gabung di PTBS, tapi nggak tahu cara nyari duit miliaran. Cuman cari duit 100.000, 200.000. Jangan sampai ketika gabung di bisnis PTBS ini, Anda seperti pengemis tadi, yang tidak tahu bagaimana cara Anda menjadi miliarder. Padahal Anda sudah berada di mangkok yang mahal. Anda sudah berada di perusahaan yang luar biasa. Ribuan orang sudah membuktikan. Orang bisa jadi luxury. Orang jadi big ambassador. Jadi star ambassador. New ambassador. Dari kondisi apapun sudah banyak. Betul nggak kira-kira? Dari orang nganggur sampai orang tersibuk ada. Dari orang yang biasa-biasa sampai orang konglomerat ada. Jadi artinya apa? Siap nggak menjadikan mangkok ini bernilai di dalam diri Anda? Siap nggak PTBS ini menjadikan bisnis yang bisa merubah hidup Anda? Siap? Siap profesional? Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Insya Allah kita sama-sama freedom 1, 2, 3 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.